Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang praktek menggunakan structure query language SQL di MySQL ya. Jadi ini hari ini sebetulnya melanjutkan yang harusnya sudah dipraktekkan di rumah, tapi akan kita coba bareng-bareng dari awal. Kalau di sini ada DDL itu menggunakan sintak. Kalau misalnya Mas dan Mbak semuanya mau menggunakan sintak bisa, atau menggunakan PHP MyAdmin yang sudah disediakan oleh server yang kita install ya. Coba misalnya kita buka di PHP MyAdmin. Mana tadi? Wah, mana? Localhost PHP MyAdmin. Jadi kalau menggunakan PHP MyAdmin ini sebetulnya kita berbasis GUI ya. Jadi sudah enak sekali untuk bikin, nggak perlu mengapalin skripnya ya. Tapi kita juga bisa memulai dari awal ya. Dari awal maksudnya ya seolah-olah kita mengharuskan menggunakan skrip ya. Ya siapa tahu kita dikondisikan untuk itu ya. Kita pertama buka buka web server kita. Terus kita masuk ke MySQL sini. Nah, kita masuk ke CMD ya, command prompt. Nah, ini setelah kebuka gini, kita lihat perintah yang ada di sini. Yang pertama itu membuat koneksi ke MySQL-nya. Normalnya kalau kita baru install itu semuanya kosong ya. Username biasanya pakai root, passwordnya kosong ya. Jadi misalnya kita MySQL, username-nya root, passwordnya kosong ini ya. Kok nggak mau? Atau salah folder ya? Coba kita lihat. Oh, di sini ya. Jadi harusnya di sini ya. Nah, harusnya masuk ke sheet bin. Nah, passwordnya kosong. Oke, kalau sudah masuk maka akan masuk ke MariaDB sini. Nah, ini kita bisa melanjutkan ke perintah berikutnya. Seperti create database ya. Kita coba bikin database baru. Misalnya create database mahasiswa. Enter. Nah, ini sudah tercreate ya. Sudah tercreate. Lanjut misalnya kita menggunakan database yang sudah kita buat, maka kita menggunakan use mahasiswa. No. Nggak mau. Oh, coba salah ya. Create. Kita exit dulu aja. Sorry ya. Exit. Wah ya. Iya, error aja sekalian ya. Kita tadi kurang dengan titik koma ya. Ya memang seperti itu ya. Kalau kurang juga dia nggak mau. Nah. Oh, ini sudah eksis ya. Coba kita bikin siakat. Akad. Sudah eksis juga. Siakat 3. Oke ya, sudah dibikin. Sekarang tinggal dipakai. Use siakat 3. Nah, ini di sini kelihatan masuk
Ya, masuk ke siakat 3. Sekarang membuat tabel ya setelah jadi siakat database-nya. Kalau mau ngecek kita bisa lihat bisa di sini ya secara gampangnya ya. Secara gampangnya kita bisa lihat di sini, di refresh saja. Nah, ini ada siakat 3 yang kita bikin. Kalau dilihat di sini masih kosong, belum ada tabelnya ya. Sekarang kita mau bikin tabelnya menggunakan script. Nah, ini ada sintaks seperti ini. Coba di copy paste ya. Nah, ini aja. Nah, kalau misalnya kita nggak tanda koma, tanda petik 2 itu artinya kita ganti baris gitu ya. Kita coba sekarang manual ya. Create tabel mahasiswa. Enter ya. Ini ganti baris ya. Jadi setelah kita masukkan sini, enter itu ganti baris. Tanda kurung kayak gini, enter lagi. Terus name varchar. Name varchar 250 panjangnya. Data ini harus dikasih ya. Enter. Nama varchar ini 250. Terus TGL lahir. Date. Date atau apa? Date time ya. Enter. Itu koma harusnya ya. Coba nanti kita lihat ya apakah berhasil ya. Varchar kalau nggak pakai koma ya. Alamat varchar. Alamat harusnya teks. Tapi nggak apa-apa ya. Primary key. Kita setting primary key-nya name-nya ya. Name. Enter lagi. Terakhir tutup kurung, tanda petik, enter. Nah, error karena apa? Karena nggak ada komanya ya. Di sini nggak ada komanya. Kita harus ngulangi dari awal lagi. Bel mahasiswa, siswa, enter, tanda kurung, enter, name. Name-nya itu jangan panjang-panjang ya, 10 digit, 11 digit aja. Koma ini ya, komanya jangan lupa sekarang. Tanggal, nama, nah ini koma lagi, enter. Terus tanggal lahir, koma, enter. Alamat. Nah ini sekarang kita alamat mau ganti dengan teks ya. Kalau teks itu sudah otomatis panjang, nggak perlu di state lagi panjangnya berapa gitu ya. Oke, terus primary key, koma lagi, koma nggak ini salah lagi, enggak ya. Kalau yang terakhir di array itu nggak usah pakai koma, enter. Terus tutup kurung, titik koma, enter. Query oke ya. Jadi memang agak strict kalau menggunakan script gini ya, memang agak repot. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya sini ya. Kalau pengen ngecek pakai apa? Coba dilihat di modul. Sudah berhasil show tables ya. Show tables sudah gitu aja. Show tables. Error karena nggak usah pakai S ya. Show tables. Nah, ini tabel mahasiswa. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah menambahkan field ya kalau ada yang kurang ya. Misalnya tambahin nomor HP varchar gini, maka kita menggunakan perintah ini. Coba kita kopas saja sekarang ya biar cepat. Enter. Error, nggak mau.
Oh, tabel, nah, tabel mahasiswa. Oh, kita tabelnya namanya mahasiswa, beda nama ya. Siswa. Oke, kita sambil belajar debug ya. Oke, berhasil. Nanti kalau dilihat lagi hasilnya di sini harusnya ada nambah strukturnya ya. Nah, strukturnya di sini nambah. Oke, lanjut lagi. Jadi ada juga menghapus field, itu menghapus kolom ya. Terus mengubah nama field. Jadi misalnya ini mengubah panjangnya tipe data. Jadi tadinya coba kita lihat varchar menjadi 30, tadinya 20 menjadi 30. Terus menghapus tabel ya. Menghapus tabel atau nama yang sering dipakai itu drop ya, ngedrop tabel. Mengubah nama tabel ya. Ini juga, tapi ini jarang dilakukan ya. Apalagi menghapus tabel, operasi seperti semacam ini sangat dihindari ya, karena kalau mengubah kolom, mengubah tabel ya, itu artinya merusak datanya mungkin ya. Nah, kalau misalnya menambah field itu artinya akan ada satu kolom yang kosong semua. Bayangin sudah ada isinya terus satu kolom kosong semua ini. Itu juga kurang bagus nih. Menghapus primary key ya. Antar tabel dan tabel. Drop primary key. Ya, terus melihat struktur field tabel. Oke, jadi misalnya kita pengen tahu tabel yang sudah kita buat nih, strukturnya seperti apa, misalnya ini kita praktekin. Ini jangan lupa namanya mahasiswa yang tadi. So columns, ini kurang lagi ya, gini kurang ini. Oh, ini petik 2 titik koma ya. Ini di sini kelihatan ada name, varchar, key, primary key ya, default 0. Ini sebenarnya nggak boleh 0 ya kalau primary key. Nama varchar 250 0 ya, yes. Oh, ini sudah di sini ya. Nolnya no, jadi nggak boleh 0 ya. Ya, kita bisa lihat juga kalau di sini ya. Jadi kalau berbasis GUI kan di sini ya, kita lihat strukturnya. Langsung kelihatan semuanya. Nah, ini juga kita bisa setting yang lain ya. Misalnya ini menjadi unik atau apa gitu ya. Biar tidak boleh ada yang sama. Gimana ya? Terutama yang dipakai untuk login, misalnya email nggak boleh sama gitu ya. Nah, ini saya nemu ini biar menjadi unik ya kalau yang ini ya. Coba kita lihat seperti ini di lainnya nih, lainnya. Oh, ini ya, jadi unik. Kalau kita setting seperti ini itu artinya dia nggak boleh sama ya, nama itu pasti beda. Nah, kalau misalnya namanya sama, nanti si SQL ini akan menolak untuk menginput ya, menginput nama yang sama. Tapi nama itu biasanya nggak unik ya, karena ya masuk nggak boleh namanya sama ya. Coba kita cek lagi setelah kita editnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi ada key-nya itu ada pre atau namanya primary, unik gitu, unik. Oke, itu yang kita harus praktekkan untuk minggu kemarin ya. Mas dan Mbak kemarin sudah saya minta untuk latihan juga, jadi mengisi
mengisi apa yang sudah, membuat tabel yang lain ya. Selain tabel mahasiswa, Mas Hendra juga bikin tabel mata kuliah, terus ambil mata kuliah, terus ambil mata, nah, ambil terus tabel dosen ya. Jadi itu yang dilakukan. Ini masih kurang satu sebetulnya ya. Jadi karena ini tabel relasional, maka harusnya terrelasi ya. Kalau dilihat di sini mata kuliah ini ada kode dosen. Kode dosen ini harusnya foreign key dari yang diambil dari primary key tabel dosen. Terus untuk ambil MK ya. Ambil MK ini adalah gabungan dari dua entitas ya, mahasiswa sama MK. Karena many to many, maka tabelnya tabel relasional ya. Tabel yang timbul atau yang muncul karena hubungan many to many. Jadi primary key-nya adalah primary key gabungan ya, antara MK dan mahasiswa. MK itu name, terus MK-nya sendiri adalah kode MK ya. Nah, gimana menghubungkan ini di dalam database ya. Jadi ini harus direlasikan ya, harus direlasikan. Kalau enggak ada gunanya mau membuat tabel terpisah semacam ini ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan untuk yang itu ya, ini tambahannya ya. Sebelum bisa melakukan relasi ya kita harus membuat dulu tabelnya ya, seperti yang tadi kita awal-awal bikin. Kita coba bikin tabel apa ya yang ada foreign key-nya ya, MK mata kuliah. Nah, tapi untuk kali ini biar cepat saya akan bikin di sini ya. Nah, jadi langsung membuat tabel baru ya, menggunakan GUI aja. Oke, yang diminta itu ada mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Kode MK, nama MK, SKS. Ini nama tabelnya MK. Terus apa lagi? Semester sama kode dosen. Semester sama kode dosen. Semester sama satu baris lagi. Tadi kode dosen. Oke, ini kode MK biasanya dalam format mintanya varchar 100, integer varchar 5. Varchar 5 100 integer varchar 5 lagi. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada nama MK, terus yang baru lagi dosen ya. Kode dosen itu varchar 5, nama dosen itu varchar 200 ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada mata kuliah punya kode. Oh, ini salah ya, harusnya kode dosen. Kita edit aja.
Kode dosen. Nah, ini yang kode dosen ini akan terrelasi dengan dosen. Nah, untuk kita akan coba scriptnya ya. Kalau scriptnya itu dari referensi harusnya ada alter table karena kita sudah apa namanya? Sudah membuat tabelnya ya. Sudah membuat tabelnya maka modelnya adalah alter atau mengubah atau menambah ya. Alter tabel ini adalah tabel apa tadi? Tabel MK. Enter. Terus add foreign key. Add foreign key di kita lihat di MK sini ada foreign key-nya itu yang ini ya, kode dosen ini nggak boleh salah ya. Jadi ini diambil dari reference mata kuliah kodenya Pak ininya, nama tabelnya dosen ya. Dosen dengan nama kolomnya itu apa? Kolomnya adalah kode dosen. Nah, ini juga nggak boleh salah. Ini ya, kita copy aja. Oke, tutup kurung titik titik koma enter. Error ya. Kan kita tabel ketika foreign key is incorrectly form. Add foreign key. Key constraint is incorrectly formed. Coba kita lihat di dosen sini ya. Dosen ini harusnya kode dosen ini adalah primary key ya. Coba kita ubah menjadi primary key. Mau enggak gitu ya? Oke, mau. Coba sekarang kita ulangi perintah yang tadi. Tabel MK. Mana tadi? Nah, ini. Bentar. Nah, mau ya. Jadi ternyata harus dijadikan primary key dulu ya. Jadi yang jadi reference ini, dosen ini kan jadi referensi. Itu harus dalam status primary key. Sekarang sudah terrelasi. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Kita harus lihat di sini baru kelihatan nih. Di designer. Nah, kita lihat di sini akan kelihatan. Nah, ini terrelasi. Kalau sudah terrelasi seperti ini, maka kalau kita mau delete yang kode dosen sini, kayak mendelete yang di anaknya ini ya. Jadi ini misalnya saya tulis di sini kode dosennya 001. Terus di sini 001 ternyata nggak ada. Itu nggak mungkin terjadi ya. Jadi kalau saya mau menghapus 001 di sini, ini tabel yang menggunakan primary key ini di entitas atau tabel yang lain harus sudah nggak ada gitu ya. Baru eh, yang yang sini bisa di delete ya. Itu kayak semacam proteksi ya. Maksudnya seperti ini ya. Coba saya tuliskan ya. Contohnya, misalnya ini ada dosen, tabel dosen ya. Tabel dosen. Tabel dosen sini ada kode dosen. Nama nama dosen. Si 001, Andi 02, Agus 03. Bagus.
Nah, ini sudah terisi seperti ini, terus ada tabel MK yang menggunakan referensi dari tabel dosen ini, tabel MK mata kuliah ya. ID ini tadi apa aja? Iya. Nah, misalnya tadi ada mata kuliahnya untuk ini kode MK, nama MK, SKS, semester, terus kode dosen. Nah, misalnya ini kode MK-nya MK 001 Mapcom SKS 3 semester 7, kode dosennya misalnya 001 ini, MK 002 DB database. Nah, SKS-nya 3 semester 2, kode dosennya 002. Nah, misalnya kita mau mendelete ini ya, mendelete tabel satu record 001 Andi ini karena dia sudah dipakai di sini, maka ini nggak bisa di delete nih. Baris yang ini nggak bisa di delete kalau sudah terrelasi dengan yang tabel MK ini. Itulah gunanya direlasikan ya. Direlasikan artinya kan nggak mungkin ya di sini 001 kalau ternyata dicek 001 itu nggak ada orangnya gitu ya. Jadi secara logika kalau mau menghapus misalnya Agus ini ya, maka harus di sini dulu, akarnya dulu dihapus. Oh, yang menggunakan referensi 002 ini ada nggak gitu ya. Otomatis ya SQL-nya akan ngecek ya. Tapi kalau misalnya ini kita mau menghapus yang Agus ini ya, ini diubah dulu misalnya jadi 003. Baru baris kode yang ini, baris record yang ini bisa dihapus seperti ini gitu ya. Itu yang dipakai dari relasi itu ya. Nah, untuk merelasikan kalau yang di sini itu lebih mudah lagi kalau menggunakan GUI ini ya. Jadi kita tinggal menggunakan DB Designer tadi untuk merelasikan. Kalau di contoh ini ada satu tabel lagi, kita coba tambahkan ya. Misalnya di sini ada tabel ambil MK. Ambil MK, coba kita bikin. Ambil MK. MK. Kode name sama satunya itu apa? Name kode MK ya. Terus nilai. Kode MK terus nilai. Nilai itu integer terus varchar 55 ya. Jadi ingat-ingat lagi juga bahwa karena ini foreign key maka jenis atau tipe datanya itu mengikuti primary key di tempat lain ya, yang jadi primary key-nya, yang dari referensinya, jangan beda gitu ya. Walaupun pada faktanya itu mungkin bisa beda ya, tapi sebisa mungkin harus sama gitu ya. Oke, kita buat. Nah, sekarang kita harus merelasikan antara, kita lihat di DB Designer-nya. Kalau pengen lihat DB Designer, maka diklik di database-nya ya. Jadi jangan di tabelnya, nggak akan muncul ya. Nah, di DB Designer ini belum terrelasi kan ya. Harusnya ambil MK ini terrelasi dengan name sini. Kode MK terrelasi dengan sini ya. Coba kita bikin. Nah, ini di sini ada relasinya di sini. Kita lihat, kita klik sini. Terus oke, ini harus dijadikan primary key ya. Karena dia bukan primary key, dia nggak mau. Coba yang ini set.
Malah ini malah ikut hilang ya. Toggle itu untuk menghilangkan. Oh, mau ya. Coba kita lihat strukturnya. Yang ambil MK dulu ya. Yang ambil MK ini kita jadikan primary key dua-duanya ini. Sorry, harusnya cara ngubahnya cukup di sini ya. Primary key ini juga loh, kok pindah? Coba, nanti kita coba dulu ya. Oke, sekarang yang tadi aja yang awal untuk MK dengan dosen ya. Kita MK dengan dosen yang tadi sudah berhasil ini di sini. Cascade. Nah, ini yang dimaksud dengan harus urut. Nah, cascade itu berlapis untuk menambahkan. Oh, ini sudah eksis. Kok nggak kelihatan sih? Oh, toggle itu untuk melihat gitu ya. Toggle itu untuk melihat. Kirain menghapus ya. Jadi ini sebenarnya masih ada ya. Makanya nggak perlu dibuat. Sekarang coba kita lihat. Ambil MK ini terrelasi dengan MK. Oke. Indeks hilang pada kolom. Nah, ini harus ditambahin indeksnya. Indeks ya, kita mana lihat. Ambil MK ini dibikin indeks dulu. Nah. Coba sekarang kita ulangi lagi. Name. Nah, ini sudah mau dia. Oke. Nah, oke ya. Sekarang tinggal yang kode MK ini dengan kode MK yang di sini. Nah, ini harus dibikin unik dulu ya. Jadi kalau nggak primary key atau unik gitu ya. Sekarang kita lihat yang ini yang satu ini kan belum dibikin unik ya. Nah, ini ya. Ini kita bikin unik juga. Oke. Nah, udah. Mintanya begitu ya, kita turuti aja. Oke. Klik yang sini, relasi kode MK. Mau ini dulu ya, ini sini. Oke. Indeksnya harus dibikin juga ya. Oke, kita turuti lagi. Ini indeks juga. Oke. Ya karena ini menggunakan GUI jadi prosesnya enak gitu ya. Ulang-ulang nggak apa-apa. Cepat. Ya.
kok nggak mau apa? Oh, indeks yang di sini ya, yang di MK-nya gitu ya. Sorry, berarti indeks yang di MK-nya ini tadi belum diindeks. Oh, ini bahkan belum dijadikan primary key ya. Oke, jadikan primary key, terus diindeks nih. Harusnya udah mau sekarang designer. Ini ya sudah mau sekarang. Oke, nah itu ya, itu cara membuat relasinya, dan ini jangan sampai tertinggal relasi semacam ini ya. Percuma kita membuat uh, tabel relasi tapi relasinya nggak dibuat itu ya. Itu sering terjadi ya, sering terjadi di dunia nyata sana. Kalau dicek di sistem formasi yang sudah jadi, kita lihat database-nya ternyata nggak direlasikan gitu ya. Terus apa manfaatnya tabel relasional? Ya memang bisa jalan, tapi ya itu tadi, eh, manfaat relasinya jadi nggak didapatkan. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk yang DD di yang DDL ya, jadi data definition language. Ini nanti kita ketemu di sesi berikutnya, yaitu data manipulation language. Ini dari saya itu dulu, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.